Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, memiliki keturunan yang soleh, memiliki anak yang berbakti dan tidak durhaka kepada orang tua adalah idaman setiap keluarga, terutama kita kaum lelaki. Kita sebagai ayah, tulang punggung keluarga, kepala keluarga, pasti mengharap anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan juga putri yang solehah. Namun ironisnya, ketika kita menuntut anak menjadi anak yang soleh, kita sendiri menjadi ayah belum tentu menjadi ayah yang soleh. Bahkan tidak sedikit di antara kita terlalu mencerca, memaksa anak untuk berbakti kepada kita orang tua, namun kita sendiri tidak berbakti kepada anak. Bahkan tidak pula sedikit di antara kita memvonis anak sebagai anak durhaka karena anak pernah mengalami sebuah kesalahan. Namun hakikatnya terkadang anak melakukan kesalahan bukan karena kedurhakaannya kepada kita, namun anak melakukan sebuah kesalahan karena durhakanya kita kepada anak. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, apabila kita mengenal sebuah istilah anak durhaka, tapi kita harus mengenal istilah orang tua yang durhaka. Apabila kita menuntut seorang anak harus berbakti kepada kita sebagai orang tua, maka kita harus juga sadar diri, sudahkah kita berbakti kepada anak-anak kita? Ungkapan seperti ini pernah disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 1300 tahun yang lalu, suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang lelaki, seorang ayah, satu orang anak. Kemudian sang ayah ini mengadukan perihal kedurhakaan anak kepada sang Amirul Mukminin. Wahai Khalifah Umar, wahai Sayyidina Amirul Mukminin, anakku ini durhaka. Dengan penuh kebijakan, Sayyidina Umar pun memanggil anaknya. Apa gerangan yang membuat ia durhaka kepada ayahandanya? Lantas Amirul Mukminin Sayyidina Umar pun mencerca, memarahi dengan penuh kasih, menasihati dengan penuh ta'zim kepada sang anak ini. Sang anak pun terdiam 1000 bahasa. Lantas tidak lama kemudian, ketika sudah selesai dinasihati, sang anak pun berkata kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abih?" Wahai Amirul Mukminin, bukankah seorang ayah juga punya kewajiban harus berbakti kepada anaknya? Bukankah anak juga punya hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Menjawab pertanyaan ini, kemudian Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, "Bala, iya benar wahai sang anak. Orang tua juga wajib berbakti kepada anak. Anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi atas orang tuanya." Lantas kemudian menimpal jawaban sang Amirul Mukminin, sang pemuda, sang anak ini pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, wa ma hiya?" Kalau boleh tahu, apa aja hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Lantas kemudian Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjelaskan, yang pertama adalah ayan taqya ummah. Seorang ayah apabila ingin anaknya berbakti kepadanya, maka ia harus pertama berbakti dulu kepada anaknya. Yang pertama adalah memilihkan sosok ibu yang solihah, yang mana dari rahim seorang ibu yang solihah inilah anak-anak yang solihah akan lahir pula. Sebagaimana dalam kitab Tafsir Munir, karya seorang mufassir terkenal, Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili, beliau di situ mengutip sebuah kata-kata yang mana mengatakan, "Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu." Ada seorang bayi dulu yang bernama Musa Samiri. Musa As-Samiri ini adalah seorang anak dari ibu yang kafir. Ia penyembah berhala, ia penyembah patung sapi. Lantas kemudian sang anak ini dititipkan di goa karena atas perintah Allah. Allah pun menyuruh malaikat Jibril untuk mengurus anak ini. Lantas sang anak pun tumbuh besar, namun ia tumbuh dewasa tidak dalam keadaan muslim, namun ia menjadi orang kafir. Siapa para hadirin? Musa As-Samiri ini tidak lain adalah nama kecil daripada Dajjal, laknatullah alaih. Sebaik apapun siapapun yang mendidik, bahkan malaikat Jibril sayyidul malaikah, pemimpin para malaikat pun mendidik Musa As-Samiri, tapi karena ia terlahir dari rahim seorang wanita yang kafir,
maka ia pun menjadi orang yang kafir pula. Dan ini berbanding terbalik 180 derajat. Ada seorang anak kecil juga bernama Musa. Musa putra daripada Imran, Imran putra daripada Fahid, putra daripada Lawi, Lawi putra daripada Yakub alaihissalam, atau yang kita kenal dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam punya ibu namanya Yukabid. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Qisasul Anbiya, nama ibu Nabi Musa adalah Yukabid. Ia adalah wanita solihah. Ia titipkan, ia hanyutkan Nabi Musa di sungai Nil agar selamat dari pembunuhan tentaranya Fir'aun. Meskipun Nabi Musa dididik, didewasakan di lingkungan orang-orang kafir seperti Fir'aun dan keluarganya, namun Nabi Musa alaihissalam karena terlahir dari rahim yang suci, lahir dari rahim seorang wanita yang solihah, ia pun menjadi nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa artinya wahai para hadirin? Sesoleh apapun kita selaki-laki, sebaik apapun kita seorang pria, namun apabila istri kita, perempuan kita adalah perempuan yang tidak solihah, perempuan kita yang ahli maksiat, perempuan kita adalah orang non-muslim, maka hampir mustahil akan memiliki keturunan yang soleh-solihah. Maka hampir mustahil anaknya akan sesuai dengan harapan kita sebagai ayahnya. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, kemudian Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, apabila engkau ingin berbakti kepada anakmu, maka lakukanlah yang kedua, ayyuhassina ismah, perbaiklah namanya, perindahlah sebutan namanya dan julukannya. Kata para ulama, nama yang terbaik adalah nama yang di situ dicatut nama Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus dan seterusnya. Ada pula ulama yang mengatakan nama yang baik ketika di situ mencatut nama para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'ilur Rasul karya Imam An-Nabhani, di situ ada sebuah hadis qudsi yang menyebutkan, inni alaitu ala nafsi alla yudkhinal nara man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Allah pernah bersumpah demi dirinya sendiri, aku tidak akan memasukkan ke neraka kepada hamba yang mana namanya mengandung nama Ahmad dan juga Muhammad. Artinya wahai para hadirin, mari kita berikan nama yang baik untuk anak kita, karena dengan nama yang baik anak kita akan mendapatkan kebaikan dari nama tersebut. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Sebagai cara yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, agar anak kita itu berbakti kepada kita, maka kita harus berbakti kepada sang anak. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak Al-Quran, mengajarkan membaca, mengajarkan memahami. Namun kita orang tua kalau tidak bisa mengajarkan, wajib hukumnya kita untuk menyerahkan, menitipkan sang anak kepada guru-gurunya, kepada ustadz-ustadznya, kepada kiai fulan yang mana jelas-jelas ilmunya nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, mendengarkan uraian Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lantas kemudian sang anak pun berkata, ya Amirul Mukminin, inna abi lam yaf'al syai'an min dzalik. Wahai Amirul Mukminin, ayahku satu pun tidak melakukan itu semua. Ayahku tidak memberikan aku nama yang baik. Ayahku tidak memilih istri sosok ibuku yang solehah. Ayahku juga tidak pernah mengajarkanku satu pun dari huruf-huruf Al-Quran. Si anak mengatakan, amma ummi fa innaha zinjiyah kanna limajusi. Adapun ibu saya, kata sang anak, ibu saya adalah orang Zinjiyah, orang Afrika, budak milik orang Majus yang menyembah api. Dia bukan orang Islam, dia pun juga bukan orang ahli kitab. Adapun yang kedua, waqad sammani Ju'alan, dan ayahku memberikan nama kepadaku Ju'al. Ju'al adalah nama lain daripada kumbang. Dan yang terakhir, walam yu'allimani minal kitabi harfan wahidan, dan ayahku satu pun tidak mengajarku tentang Al-Quran maupun Alkitab. Lantas mendengarkan uraian dan curahan hati sang anak, sang Amirul Mukminin langsung menolehkan wajahnya kepada sang ayah. Apa kata Amirul Mukminin? Jika tashku uquqa ibnik wa qad aqaqtahu qabla ayyu uqab. Wahai sang ayah, engkau datang ke sini mengadukan kedurhakaan anakmu terhadap engkau. Padahal sejatinya sungguh kamu telah durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Wa qad asaqta qabla yusi'a ilaik.
dan kamu telah berbuat jelek, kamu telah berbuat buruk sebelum anakmu berbuat buruk kepadamu. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dari kisah ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa kita tidak bisa menuntut anak untuk berbakti kepada kita apabila kita sendiri melalaikan kewajiban kita untuk berbakti kepada anak. Ketika ada istilah anak durhaka kepada orang tua, ada juga istilah orang tua yang durhaka kepada anak. Semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menjadi orang tua yang baik, untuk menjadi orang tua yang tidak durhaka kepada anak, sehingga anak kita menjadi anak yang solih solihah, dan kita yang belum punya keluarga semoga dimudahkan untuk mencari jodoh yang solihah, karena dari rahim wanita solihah lah akan lahir anak-anak yang solih solihah, generasi yang didambakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadul muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.